Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fitriana dari kelas 11 3B24. Saya akan mempresentasikan program ABSS kelompok kami. Selain saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Oktaveli Natias, Syafa Nadia, Purni Handayani, dan Heni Afrina. Sebelum saya menjelaskan program ABSS kelompok kami, saya akan menjelaskan sejarah singkat ABSS. ABSS atau Asian Business Software Solution adalah program akuntansi yang sangat dikenal sebelumnya dengan nama MyOp. Sejak Januari 2018, nama MyOp untuk daerah Asia Selatan atau South Asia berubah nama menjadi ABSS. Adapun tampilan menu dan perintah-perintahnya tidak mengalami perubahan. ABSS berkantor di pusat Malaysia. Langkah awal membuat data perusahaan. 1. Membuat data perusahaan baru. 2. Mengatur kebijakan perusahaan. 3. Mengatur preferensi. 4. Setup data mata uang. 5. Membuat akun baru. 6. Setup pajak. 7. Setup jobs. 8. Setup kategori. 9. Mengatur price level. 10. Setup opening balance, card file, dan inventory. Membuat data perusahaan. Pembuatan data perusahaan baru. CV Smart Laundry berdiri pada tahun 2009 yang bergerak dalam bidang penjualan barang dan jasa laundry. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 210N30. Setelah dibeli barang-barang tersebut, dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Di awal tahun 2020, CV Smart Laundry melakukan semua pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan menggunakan ABSS Accounting. Berikut rincian data perusahaan. Nama perusahaan, CV Smart Laundry, alamat Jalan Kartini nomor 22 Bekasi, nomor telepon 0215555455, fax 0215554242, email smartlaundry@gmail.com. Pembuatan data perusahaan berlalu melalui ABSS dengan cara klik aplikasi ABSS, kemudian klik Create, lalu klik Next pada bagian Introduction. Kemudian, pada bagian Company Information, isi data perusahaan. Setelah selesai isi data perusahaan, klik Next. Lalu pada bagian Accounting Information, ubah current financial year 2018, conversion month January, dan number of accounting period 13, lalu klik Next. Pada akun list, pilih urutan yang ketiga, lalu klik Next, lalu ubah type of business menjadi partnership holder. Lalu akan ada tampilan company file, klik tombol change, lalu pilih penyimpanan file data perusahaan, lalu klik next. Setelah itu akan tampil congratulations, lalu bagian conclusion, klik tombol comment center. Lalu sekarang kita setup preference dengan cara klik setup, pilih preference, kemudian pada sistem checklist ID in multiple currencies system wide, lalu pada Windows kemudian hilangkan checklist automatically checks filling in text fields before recording transaction system wide, lalu bagian purchase checklist warn for duplicate. Setelah itu, klik terms, kemudian ubah payment in a given of day, diskon daya isi 10, balance-nya 30%, diskon for early 2%, lalu klik OK. Sekarang kita setup data mata uang. Dengan cara klik list, lalu pilih currencies, lalu edit mata uang lokal menjadi IDR. Lalu buat mata uang USD, kemudian klik OK. Cara membuat akun baru. Dengan cara klik Accounts, pilih Account List, kemudian klik New Pilih,
detail akunnya, lalu lanjutkan isi akun tipe dan akun number, lalu klik OK. Setup data pajak. Caranya, klik list, pilih teks kode, lalu klik new untuk membuat PPN atau pajak pertambahan nilai. Setelah itu, setup jobs-nya, klik list, lalu pilih jobs, kemudian klik new, isi data jobs yang diperlukan, kemudian klik OK. Setup kategorisnya, klik list, lalu pilih kategoris, kemudian klik new, kemudian buat kategoris L atau lokal dan O oversize, lalu kemudian klik OK. Lalu price levelnya, klik list, pilih custom list dan file names, lalu klik price level, kemudian ubah level A menjadi IDR dan ubah level B menjadi USD. Sekarang cara setup opening balance ya. Caranya, klik setup, pilih akun opening balance, lalu masukkan nilai nominal saldo awal masing-masing pada kolom opening balance. Lalu setup card list-nya dengan cara klik card file, lalu pilih card list, kemudian klik new, tentukan card tipe, kemudian masukkan data yang tersedia, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk data pelanggan lainnya. Nanti hasilnya seperti ini. Cara setup saldo awal piutang. Caranya dengan cara klik setup, lalu klik balance, kemudian pilih customer balance, lalu klik customer summary, lalu pilih nama pelanggan yang dibutuhkan, lalu klik add cell, pilih customer name, isi data, lalu klik record. Setelah itu, cara setup saldo awal utang dengan cara setup, klik balance, lalu pilih supplier balance, kemudian klik supplier summary, lalu pilih nama pelanggan yang dibutuhkan, lalu klik add purchase, kemudian pilih supplier name, isi data, lalu klik record. Setelah itu, setup inventory. Caranya, pilih menu inventory, lalu klik item list, kemudian pilih new, lalu isi data persediaan barang, checklist I buy the item, I sell the item, I inventory this item. Lakukan hal yang sama pada persediaan barang lainnya, lalu klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Saya ini Afrina Humaira akan menjelaskan transaksi kas masuk. CV Smart Laundry Jalan Kartini nomor 22 Bekasi. Bukti kas masuk nomor KM 001 tanggal 1 Januari 2020 diterima dari pemilik sejumlah 25 juta rupiah melalui Bank BCA. Keterangan setoran pemilik nominal 25 juta rupiah. ABSS-nya bisa dilihat di samping. Lalu cara penyelesaiannya, pilih menu akun, record journal entry, isi data sesuai dengan dokumen, lalu record. Yang kedua, transaksi kas keluar. CV Smart Laundry Jalan Kartini nomor 22 Bekasi. Bukti kas keluar nomor KL 001 tanggal 5 Januari 2020 diterima dari petugas PLN sejumlah 800.000 rupiah melalui kas kecil. Keterangan membayar listrik, air, dan telepon nominal 800.000 rupiah. ABSS-nya bisa dilihat di samping. Lalu cara penyelesaiannya, pilih menu akun, record journal entry, isi data sesuai dengan dokumen, lalu record.
Saya Oktavelina Tiasari Santika akan membacakan transaksi nomor 3, yaitu transaksi pembelian secara tunai. Di situ sudah tersedia faktur dari CV Batik ke CV Smart Laundry. Dengan penyelesaiannya, pilih modul purchase, lalu enter purchase. Klik change to bill, lalu uncheck list tag inclusive. Kemudian ubah tampilan layout menjadi item, lalu isikan data transaksi purchase, lalu pilih kategori O atau oversize, pilih record. Berikut tampilannya ya, di sebelah kiri kita pilih bill, kemudian ke supplier kita pilih CV Batik. Di situ termnya COD, kita uncheck list tag inclusive. Di situ tersedia purchase nomor yaitu FB010101 dengan tanggalnya 01/01/2020 dengan bill atau kuantitinya 70 dengan kodenya P03 yaitu deterjen, price-nya $1,11 dengan totalnya $77,7. Jobnya menggunakan job P atau produk dengan teks PPN. Di situ akan muncul teks untuk diskonnya ya, sudah otomatis yaitu 7,77 pajaknya. Lalu akan muncul totalnya menjadi $85,47, kategorinya oversize. Kemudian kita record transaksi pembelian kredit dengan menggunakan mata uang rupiah atau IDR. Di situ tersedia fakturnya dari PT Kencana Sari ke CV Smart Laundry. Penyelesaiannya, yang pertama pilih modul purchase, enter purchase. Kemudian klik change to bill, lalu jangan lupa uncheck list tag inclusive dan ubah data termin, ubah tampilan layout menjadi item. Isi data transaksi, pastikan rate yang digunakan yaitu menggunakan IDR atau rupiah. Kemudian pilih kategori L atau lokal. Tekan CTRL R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut, lalu kemudian klik record. Seperti tampilan selanjutnya ya, ini kita pilih bill pada bagian kiri, lalu suppliernya kita pilih Kencana Sari. Di situ kita masukkan tabnya dengan 2%, 10 net 30, lalu purchase dengan nomornya FB030100 dengan tanggalnya 07/01/2020. Lalu kita masukkan pada bagian bill, kita tulis kuantitinya 20 dengan item nomornya dengan kode P01 yaitu pewangi akan muncul otomatis. Lalu kita isikan pada price yaitu 25.000, akan menjadi totalnya 500.000 dengan jobnya P atau produk dengan teksnya PPN. Situ akan muncul pajaknya secara otomatis yaitu 50.000, lalu kemudian totalnya menjadi 550.000. Di situ kategorinya L. Terus kita record. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dayani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh dari transaksi. Saya akan menjelaskan dua contoh transaksi. Yang pertama di sini ada transaksi pembelian kredit secara US dollar. Di sini tertera jelas ada faktur dari PTR Global beralamatkan Jalan Sekar nomor 15 Jakarta. Di sini ada item yang dibeli dengan kode, kuantitas, dan harga. Di sini ada kategori. Kemudian kita langsung ke programnya, yaitu kemudian pertama kita pilih modul purchase, kemudian enter purchase, kemudian klik change to bill, uncheck list tax include, uncheck list, kemudian ubah data termin, ubah tampilan layout menjadi item, isi data transaksi seperti yang tadi, pastikan rate menggunakan IDR yaitu uang mata uang Indonesia, kemudian pilih kategori menjadi L. Kemudian tekan Ctrl R untuk melihat hasil jurnal. Kemudian klik record. Selesai. Contoh berikutnya ada transaksi penjualan barang kredit. Di sini juga tertera jelas fakturnya dari CV Smart Laundry, Jalan Kartini nomor 22 Bekasi. Di sini kita jual kepada Rumah Sakit Amanda, beramatkan Jalan Merdeka nomor 55. Di sini juga jelas item yang dibeli. Ya. Kemudian kita langsung ke programnya. Di sini kita langsung pilih modul sell dan enter sell, pilih menu ke invoice. Ini, kemudian uncheck list tax include. Kemudian pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai di bukti dokumen. Pilih terminal menjadi day of month eum. Kemudian isi data transaksi, kemudian tombol
Rate-nya IDR. Kemudian klik tombol record. Selesai. Lanjut dengan saya, Syafana Dirita Muhayyudin, akan menjelaskan tentang transaksi retur barang. Terdapat faktur dari CV Smart Laundry untuk melakukan retur barang pelembut sebanyak 5. Caranya, untuk menyelesaikannya, pertama pilih mode sales, enter sales, lalu pilih ke menu invoice, lalu unchecklist text inclusive, lalu pilih layout menjadi item, lalu ubah nama customer sesuai yang dibuktikan di dokumen, lalu pilih term, yaitu day of month after EOM, lalu isi data transaksi purchase dengan tanda minus, karena merupakan transaksi retur barang, lalu ubah kalimat di jurnal memo, sale menjadi Hotel Grand Nusa, kemudian klik tombol record, seperti pada form di bawah ini. Menggunakan tanda minus karena merupakan retur barang. Ketika sudah diisi, tinggal klik record. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Untuk analisa laporan keuangan dapat dilihat pada form report, lalu klik account. Selain itu, dari menu report dapat ditampilkan juga analisis, baik dalam bentuk angka maupun grafik. Seperti pada profit and loss, account transaction, dan standar balance sheet. Untuk pembelajaran lebih lanjut, kami akan memberikan link makalah di kolom deskripsi. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video yang kami buat. Dengan segenap hati kami ucapkan terima kasih. Untuk kritik dan saran bisa diberikan di kolom komentar. Terima kasih.